Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Keisha Zakia Lutfia. Saya dari kelas 10 IPA 7 SMA Negeri 1 Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan menceritakan biografi tentang mangaka Dragon Ball yang legendaris, yaitu Akira Toriyama. Siapa itu Akira Toriyama? Akira Toriyama adalah salah satu mangaka legendaris di Jepang dan bahkan dunia. Dia banyak menghasilkan karya-karya hebat, diantaranya Dragon Ball, Foxtel, dan Blue Dragon. Apa itu mangaka? Mangaka adalah istilah bahasa Jepang untuk orang yang menggambar manga atau komik Jepang. Mangaka memiliki padanan makna dengan komikus. Di luar Jepang, manga biasanya merujuk pada buku komik Jepang, dan mangaka mengacu pada pengarang manga yang merupakan orang Jepang. Akira Toriyama lahir pada tanggal 5 April 1955 di kota Nagoya, Prefektur Aichi, Jepang. Akira Toriyama berasal dari keluarga yang kurang mampu. Walau begitu, Toriyama dan kedua orang tuanya ini tidak pernah mengeluh akan keadaannya dan merasakan kebahagiaan walaupun hidup dengan ekonomi yang cukup pas-pasan. Dikarenakan ekonomi yang kurang memadai, Akira Toriyama sering menahan apa yang dia inginkan pada saat masih kecil. Jadi, bisa dikatakan dia ini sangat jarang menyentuh uang ketika ia masih kecil. Tetapi, pada saat kecil, bila Toriyama menginginkan sesuatu, dia akan menggambar sebanyak mungkin supaya dia melupakan keinginannya untuk membeli barang yang dia inginkan. Wow, sangat unik bukan? Ketertarikan Akira Toriyama dengan menggambar. Toriyama sudah punya ketertarikan menggambar sejak kecil, karena manga adalah satu-satunya hiburan yang memukau anak-anak pada masa itu. Akira bercita-cita menjadi seorang seniman. Dia biasa menggambar karakter manga dan animasi bersama teman-teman SD-nya. Dia sering diminta teman-teman sekelasnya untuk digambarkan diri mereka usai melihat gambarnya Akira yang sangat bagus. Toriyama pernah mengikuti sebuah lomba juga loh. Lomba menggambar dan berhasil keluar sebagai juaranya. Saat itu, dia menggambar para tokoh dari kartun 101 Dalmatians karya Walt Disney. Semenjak memenangkan perlombaan tersebut, dia langsung tertarik untuk mengasah bakatnya di dunia seni lukis. Namun sayangnya, saat lulus sekolah dasar, minat Akira untuk menggambar sempat hilang. Di usia 12 tahun ke atas, minatnya terhadap manga dan anime tergantikan oleh film. Saat itu, ia menyukai film barat, mulai dari film tentang perang hingga science fiction. Beruntungnya, Akira Toriyama dalam menggambar kembali saat dirinya duduk di bangku SMA. Ia pun memilih jurusan desain untuk kembali menajamkan bakat menggambarnya di Okoshi Technical High School. Akan tetapi, usai lulus dari SMA, Toriyama memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Saat itu, Akira Toriyama menentang keinginan orang tuanya. Ia nekat tetap berpegang teguh pada keputusannya. Alasan mengapa Toriyama tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi adalah karena ia ingin memulai karirnya. Ia mendapatkan pekerjaan pertamanya pada usia 20 tahun sebagai seorang desainer grafis. Setelah 2 tahun lebih bekerja, Toriyama mengundurkan diri karena tidak menyukai rutinitas untuk bekerja setiap hari, atau bisa dikatakan dengan bosan. Memasuki tahun 1978, dia sempat bekerja di salah satu agensi pemasaran. Tugasnya hanya membuatkan poster untuk mempromosikan produk di tempat kerjanya. Setelah 3 tahun, ia pun resign dan mencoba peruntungannya di dunia manga Jepang. Secara kebetulan, Toriyama melihat ada sebuah kesempatan emas baginya kala itu. Majalah manga ternama di Jepang, yaitu Jump, tengah mengadakan sebuah kompetisi menggambar untuk mencari mangaka baru yang akan direkrut oleh mereka. Dia mengikuti lomba tersebut, namun gagal mendapatkan posisi juara. Meski begitu,
salah seorang editor bernama Kazuhiko Torishima melihat potensi dari karya yang dibuat oleh Akira Toriyama. Ia pun membantu Akira dalam membangun kepercayaan dirinya. Setelah itu, Akira Toriyama pun mulai bangkit dan memulai debutnya sebagai seorang mangaka. Manga Wonder Island menjadi manga pertama yang dibuat oleh Akira Toriyama. Manga tersebut resmi diterbitkan di majalah Weekly Shonen Jump. Namun, hingga akhirnya tahun 1970-an, manga Wonder Island tidak kunjung membawa kesuksesan bagi Akira Toriyama. Ia juga pernah beberapa kali ditolak ketika menawarkan sejumlah proyek manga. Dari kegagalan itulah Akira Toriyama mulai berambisi untuk terus berkarya, mulai mendapatkan popularitasnya. Beberapa tahun setelah kegagalannya, pada Januari tahun 1980, Toriyama mulai mendapatkan popularitas melalui karyanya yang berhasil menuai kesuksesan, yakni Dr. Slump. Manga tersebut terbit di Weekly Shonen Jump sejak Januari tahun 1980. Pada tahun 1981, versi anime dari Dr. Slump akhirnya resmi dirilis. Versi anime dari Dr. Slump ini ditayangkan dengan total episode sebanyak 243 episode. Akira Toriyama membuat sebanyak 18 volume dengan masa penerbitan sejak tanggal 4 Februari 1980 sampai tanggal 10 September 1984. Kesuksesan Akira Toriyama. Kesuksesan manga Dr. Slump membawa nama Akira Toriyama sebagai pemenang manga shonen dan shoujo terbaik versi Shogakukan Manga Award 1981. Manga ini sudah terjual sebanyak lebih dari 35 juta kopi di negeri asalnya sendiri, yaitu Jepang. Usai mengakhiri serial Dr. Slump, pada tanggal 3 Desember 1984, manga Dragon Ball akhirnya resmi dirilis. Manga tersebut langsung menaikkan pamor Akira Toriyama di seluruh dunia dan berhasil mencetak berbagai macam pencapaian. Hingga akhir perilisannya pada tanggal 5 Juni 1995, manga tersebut sudah terjual sebanyak lebih dari 300 juta kopi di seluruh dunia dan menempatkan sebagai manga terlaris sepanjang sejarah di posisi ketiga. Manga yang dirilis ke dalam 42 volume tersebut sudah diadaptasi ke berbagai macam media, mulai dari anime, game, film, sampai diangkat ke layar lebar internasional. Untuk memudahkan pekerjaannya dalam membuat manga, dia mendirikan studio mangganya sendiri pada tahun 1983 yang diberi nama Bird Studios. Di sela-sela kesibukannya sebagai mangaka Dragon Ball, dia juga mendapatkan job sebagai desainer karakter untuk serial game Dragon Quest, Chrono Trigger, Tobal Series, sampai Blue Dragon. Dan inilah pencapaian Akira Toriyama. Sebagai seorang mangaka legendaris, tentunya ada banyak sekali pencapaian yang diterima oleh seorang Akira Toriyama. Selain penghargaan Shogakukan Manga Award, dia juga mendapatkan beberapa pencapaian berikut. Ada mangaka terbaik nomor 2 versi Oricon di tahun 2008, ada mangaka paling berpengaruh nomor 2 versi Oricon di tahun 2010, pemenang penghargaan spesial di ajang Angoulême International Comics Festival, mendapatkan penghargaan Ordre des Arts et des Lettres dari pemerintahan Perancis. Akira Toriyama sudah dianggap sebagai inspirasi dan idola bagi para mangaka populer Jepang lainnya, seperti Eiichiro Oda, mangaka dari One Piece, Masashi Kishimoto, mangaka dari Naruto, dan mangaka populer lainnya, juga bahkan hingga para pembuat komik mancanegara. Dari mana ya Akira Toriyama mendapatkan inspirasi dalam membuat mangganya? Faktanya, Akira Toriyama mengatakan kalau kartun 101 Dalmatians tersebut memiliki visual yang indah. Dari situlah dia mendapatkan inspirasi untuk menjadi seorang mangaka. Akira Toriyama juga adalah penggemar berat dari Osamu Tezuka, mangaka asli dari serial Astro Boy, dan mendapatkan inspirasinya juga. Selain itu, seperti yang kita tahu, baik manga,
game, film, maupun anime Dragon Ball dikenal dengan beberapa adegan bertarung yang epik dan selipan bumbu komedi yang mampu mencairkan ketegangan suasana. Toriyama mengaku kalau dua unsur tersebut terinspirasi dari beberapa film yang diperankan oleh aktor laga legendaris Jackie Chan. Dan itu dia tadi biografi dari mangaka legendaris Dragon Ball, yaitu Akira Toriyama. Dan pada tahun 2012, Akira Toriyama juga masih meneruskan Dragon Ball-nya. Akira Toriyama juga banyak sekali menerbitkan manga-manga lainnya. Kesimpulannya, Akira Toriyama adalah seorang mangaka yang sangat menginspirasi. Ia sangat hebat karena ia tidak pernah menyerah walaupun beberapa kali gagal dalam karyanya, baik karyanya yang tertolak hingga karyanya yang tidak populer. Semangat Akira Toriyama menjadi kunci suksesnya itu sendiri. Cukup sekian biografi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.